Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Allahumma bika asbahna wa bika amsayna wa bika nahya wa bika namut wa ilaikan nusyur. Asbahna ala fitratil Islam wa kalimatil ikhlas wa ala dini nabina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifan wa ma kana minal musyrikin. Fasalawatullahi wa salamuh ala hadhan nabiyil karim nabina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ibadallah usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah summa alhamdulillah. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kita dibangunkan kembali untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala dalam ibadah salat subuh secara berjamaah. Mudah-mudahan amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan Allah memberikan semangat kepada kita untuk senantiasa bisa beraktivitas dalam rangka taqarrub ila Allah, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Hari ini Allah pertemukan kita kembali di awal tahun baru Hijriyah di bulan Muharram setelah sekian lama jadi kita tidak bertemu karena ada satu ujian dari Allah Subhanahu wa taala, adanya musibah wabah COVID-19 sehingga ibadah sunnah kita pindahkan ke rumah kita masing-masing, di menjalani ibadah solat di rumah kita masing-masing. Wallahu ta'ala alam, sampai kapan ini akan berakhir kita tidak tahu, hanya Allah yang maha tahu. Kita hanya diminta untuk senantiasa memuhasabah diri kita, karena dengan muhasabah mungkin penyebabnya ini adalah kita, karena dosa-dosa kita kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga Allah Subhanahu wa taala memberikan cobaan ini kepada kita semuanya. Oleh karena itu, ketika ada musibah seperti ini, maka kita harus lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Saya yakin dengan adanya musibah ini banyak hikmah yang dapat kita ambil. Mungkin Ramadan kemarin yang tidak terbiasa mungkin menghatamkan Al-Quran, itu bisa menghatamkan berkali-kali. Kalau dia mengambil hikmah, kita disuruh beribadah di rumah. Bagi yang tidak mengambil hikmah, maka akan muncul cacian, makian dan lain sebagainya, menyalahkan ini, menyalahkan itu. Tapi ini hikmah yang terbesar bagi kita, bahwa kita disuruh untuk senantiasa dekat dengan Allah. Demikian juga dalam masa-masa pandemi seperti ini, kita lebih dekat dengan keluarga kita juga. Ini hikmah yang sangat luar biasa. Allahumma inna na'udzubika min jahdil bala wa darakis syaqa wa su'il qadha wa syamatatil a'da. Bismillahilladzi la yadurru ma ismihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas samiul alim. Itu doa-doa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agar Allah Subhanahu wa taala menjauhkan kita dari mara bahaya ini. Kemudian ada sebuah jaminan bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak akan menghabisi umat ini itu dengan
dengan adanya musibah-musibah. Karena doa Nabi sallallahu alaihi wasallam di antaranya adalah, ya Allah, jangan Engkau binasakan umat ini sebagaimana umat-umat terdahulu. Allah pun mengabulkan. Yang kedua, Nabi pun berdoa, ya Allah, jangan Kau kuasakan umat ini kepada musuh-musuhmu dan musuh kami. Allah pun mengabulkan. Yang ketiga, beliau memohon kepada Allah, ya Allah, la taj'al hadhihi ummah syi'an mutafarriqa. Ya Allah, jangan Kau jadikan umat ini berpecah belah. Di sini Allah tidak mengabulkan doa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika terjadi sebuah musibah yang menimpa bumi ini secara keseluruhan, maka Allah ingin mengambil dari orang-orang yang beriman ini, yang memberikan ya cobaan ini adalah dalam rangka untuk menurunkan rahmatnya, rahmatan lil mu'minin wa adzaban lil kafirin. Begitu di dalam hadis Nabi, au kama qala. Jadi musibah ini ketika menimpa orang-orang yang beriman itu rahmat bagi mereka dan azab bagi orang-orang kafir. Dan akan ada lagi yang lebih dahsyat nanti ketika terjadi dukhon. Jadi ada sebuah ledakan yang sangat luar biasa, super besar. Ledakan ini menimbulkan dukhon, kabut, dan menimbulkan khashfun. Khashfun ini bumi diamblaskan oleh Allah di bagian barat dan bagian timur. Nah, ketika terjadi dukhon ini, jadi semuanya alat komunikasi mati semua. Nah, di sini kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, asabal mu'minuna az-zukam. Orang-orang mukmin pada saat itu hanya merasakan apa? Pilek ya, banyak pilek. Wa ammalil kafirina kharaja min unufihi ad-dam. Adapun orang-orang kafir nanti mereka saking ketakutan akan keluar darah-darah dari hidung-hidung mereka. Akan keluar darah. Tapi orang-orang yang beriman kata Rasulullah hanya merasakan zukam dan sudah ya pusing-pusing, kemudian juga ada pilek-pilek. Mudah-mudahan kita tidak menemukan jadi tanda-tanda hari kiamat itu adanya dukhon ini yang akan menghilangkan semua alat komunikasi, mati semuanya, tidak berfungsi semuanya. Makanya nanti akan kembali umat ini sebagaimana zaman dulu. Taib, ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Kajian kita adalah sirah nabawiyah ya. Kita masih di awal-awal sekali waktu itu menjelaskan tentang peristiwa-peristiwa penting yang mengiringi kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Demikian juga kita sudah berbicara tentang nasabna Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang mana beliau adalah manusia terbaik yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana sabda beliau, innallaha khalaqal khalqa, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menciptakan makhluknya, faja'alani khairuhum min khairi firaqihim, maka Allah Subhanahu wa taala menjadikan aku terbaik di antara ciptaan hamba-hamba Allah itu, wa khairul fariqaini, dan sebaik-baik dua kelompok. Summa takhayyaral qabail, kemudian diciptakanlah qabilah-qabilah ya, qabail, suku-suku. Faja'alani min khairi qabilah, maka aku dijadikan dari qabilah yang terbaik. Jadi Allah menjadikan suku Nabi Muhammad inilah suku yang terbaik. Sukunya apa? Quraisy. Quraisy dari siapa? Quraisy dari Kinanah.
Kinanah itu adalah salah satu dari keturunan Nabi Ismail alaihi salam. Kemudian summa takhayyaral buyut faja'alani min khairi buyutihim. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menciptakannya rumah-rumah di dunia ini. Kemudian aku dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala, rumahku dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi rumah yang terbaik. Fa ana khairuhum nafsan wa khairuhum baitan. Aku adalah yang terbaik ya, dari sisi penciptaan, demikian juga aku disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala rumah yang terbaik juga. Inna awwala baitin wudi'a lin-nasi lalladzi bi Bakkah. Sesungguhnya rumah yang pertama kali Allah letakkan pondasinya di muka bumi ini adalah Ka'bah. Inna awwala baitin wudi'a lin-nasi lalladzi bi Bakkah mubarakah. Kemudian pondasi ini nanti akan ditinggikan, dibangun oleh Nabiullah Ibrahim alaihi salam, sebagaimana yang Allah gambarkan di dalam surah Al-Baqarah ayat 127. Nah, ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, perjalanan Nabi sallallahu alaihi wasallam dipersiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menuju kepada kenubuahan dan siap untuk mengemban risalah. Dipersiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena pemimpin ada yang muncul dadakan. Itu ada pemimpin yang muncul karena apa? Karena ada sebuah peristiwa, maka lahirlah seorang pemimpin. Ada pemimpin yang memang Allah persiapkan, seperti Nabi sallallahu alaihi wasallam betul-betul disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama adalah wulida yatiman. Dilahirkan ke dunia ini dalam keadaan yatim. Apa hikmahnya gitu? Hikmahnya supaya nanti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam merasakan betapa orang itu merindukan kedua orang tuanya. Betapa Nabi sallallahu alaihi wasallam sejak masih kecil sudah diajari untuk bertanggung jawab terhadap dirinya. Sehingga Allah Subhanahu wa taala mengingatkan Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika sudah memiliki harta ya, ketika menikah dengan Khadijah radhiyallahu anha wa ardhaha, Allah mengatakan wa amal yatim wa wajada qadalam wa wajadaka ailan fa agna fa amal yatima fala taqhar. Kalau ada anak-anak yatim maka jangan dihardik. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam merasakan bagaimana menjadi yatim. Oleh karena itu Allah ingatkan kembali bagaimana dulu Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika masih kecil. Ini persiapan pertama. Kemudian persiapan yang kedua, Allah Subhanahu wa taala jadikan Nabi sallallahu alaihi wasallam berada di Badiah, berada di luar kota untuk menghirup udara segar. Di Bani Sa'diyah, jaraknya kurang lebih 170 kilo dari Mekah. Nabi sallallahu alaihi wasallam mendapatkan asuhan, mendapatkan susuan dari seorang wanita, yaitu siapa namanya? Halimah dari Bani Sa'ad, jadi Sa'diyah. Jadi Halimah As-Sa'diyah. Nah, Allah Subhanahu wa taala siapkan Nabi supaya benar-benar bisa ya menghirup udara segar. Dan memang itu kebiasaan atau adat orang-orang Arab. Dan mereka sudah kerjasama dengan satu kabilah ini, kalau anak-anaknya yang lahir dibawa ke tempat yang jauh ya, ke desa Bani Sa'diyah. Disusukan di sana, kemudian ada sebuah peristiwa besar. Jadi sebagai persiapan yang ketiga Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk menjadi rasul adalah syaqqu as-sadr, yaitu dibelahlah dadanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga anak-anak yang pada saat itu diajak main itu berhamburan. Mereka teriak semuanya, Muhammad dibunuh, Muhammad dibunuh, Muhammad dibunuh.
Nah, kemudian setelah peristiwa tersebut, Halimah merasa khawatir dan dikembalikanlah dia ke orang tuanya. Akan tetapi Halimah ini juga punya anak kecil yang sudah sangat akrab sekali dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga dia pun diminta kembali untuk dibawa ke Badiah. Nah, kemudian setelah berumur 5 tahun dikembalikan lagi ke orang tuanya dan dia hidup bersama ibunya, yaitu Aminah, sebagai orang tua yang mengasuhnya. Kemudian tidak berapa lama kemudian Halimah pun meninggal dunia. Jadi pada umur 8 tahun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diasuh oleh kakeknya, yaitu Abdul Muttalib, dan Abdul Muttalib pun meninggal dunia. Kemudian diambillah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam oleh pamannya, yaitu Abu Thalib. Nah, di usia yang ke-12 ini sebagai persiapan kenabian yang keempat, yang kelima, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam diajak untuk melihat dunia luar. Diajak berdagang ke negeri Syam. Syam ini berpusat di Syria sebagai ibu kotanya Syam pada saat itu. Kemudian ada Jordania, ada Palestina, dan ada Lebanon. Ada 4 negara ini yang disebut negara Syam. Tetapi belum sampai di negeri Syam, ada seorang pendeta yang namanya Buhairah, dan memang Abu Thalib ini sudah kenal dengan pendeta ini. Kemudian melihat ada tanda-tanda yang aneh dari anak yang dibawa ini. Kemudian dia bertanya, hal hadza waladuka, apakah ini anakmu, katanya. Dia mengatakan na'am, iya ini anak saya. Maksudnya di situ anaknya anak saudaranya, ponakannya. Kemudian dia nanya lagi, hal abuhu hayyan, apakah orang tuanya masih hidup? Nah, mata qabla wiladatihi, dia meninggal sebelum dia lahir. Ummuhu, bagaimana dengan ibunya? Qad tawaffa, sudah meninggal dunia juga. Nah, kemudian beliau minta izin melihat di belakang punggung Nabi sallallahu alaihi wasallam, ternyata di situ ada stempel kenabian. Kemudian Buhairah mengatakan, wahai saudaraku, bawa dia pulang kembali ke Mekah. Ada orang-orang yang tidak suka dan akan menyakitinya, bahkan akan membunuhnya. Dia ini akan menjadi pemimpin di masa depan. Jadi Buhairah ini sudah membaca itu, karena beliau mendapati tanda-tanda tersebut di dalam kitab Taurat dan juga dalam kitab Injil. Sudah disebutkan nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau di dalam kitab Taurat namanya Muhammad, ya, Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffari ruhama'u bainahum, ila akhir ayat. Kalau dalam kitab Injil namanya Ahmad. Wa idz qala Isa ibnu Maryam ya bani Israil inni Rasulullah ilaikum musaddiqan lima baina yadayya minat Taurati wa mubasysyiran birasulin ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad. Ayat ke-7 surah As-Saff. Sudah disebutkan namanya, ciri-cirinya pun sudah disebutkan. Mereka mengetahui ciri-ciri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagaimana mereka mengetahui ciri-ciri tersebut pada anak-anak mereka. Jadi mereka mengenali Nabi Muhammad sebagaimana mereka mengenali anak-anak mereka. Jadi tidak bisa dipungkiri lagi. Mereka orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani yang mengatakan aku tidak mengenal Muhammad, itu bohong. Karena sudah ada dalam kitab mereka. Kecuali kitab-kitabnya dirubah, ditahrif dan ditabdil. Sudah ada semuanya sifat-sifatnya. Akan tetapi karena hasadan minni anfusihim, di dalam surah Al-Baqarah, karena rasa hasad, rasa dengki itu, maka mereka tidak mengakui Nabi Muhammad sebagai nabi. Laisa min sulalatihim, karena bukan dari keturunan mereka, bukan dari Bani Israel, sehingga mereka pun tidak mengakui kenabian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini persiapan Nabi sallallahu alaihi wasallam diajak untuk melihat dunia luar. Nah, kemudian persiapan yang berikutnya
nanti akan diangkat menjadi pemimpin ya dan menjadi nabi dan rasul adalah riayatul ghanam, yaitu menggembala kambing. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis, seluruh nabi itu adalah pernah menggembala kambing, dan termasuk aku ini juga penggembala kambing. Ini diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala bagaimana memimpin ya, memimpin sebelum dia memimpin manusia. Bagaimana dia mengarahkan kambingnya, mengeluarkan mulai pagi, kemudian nanti dia digembalakan, kemudian sore hari ya dibawa pulang lagi. Dan ini merupakan sunnatullah, merupakan ketentuan Allah Subhanahu wa taala kepada para nabi dan para rasul, supaya nanti ketika menghadapi kaumnya bisa lebih sabar dan bisa mengarahkan mereka. Ini persiapan yang sangat luar biasa sekali. Kata Nabi, tidak ada satu nabi pun yang diutus ke dunia ini kecuali mereka pernah menggembala kambing. Nah, kemudian ada persiapan yang sangat luar biasa lagi yang belum kita sampaikan tadi, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam selain dari keturunan ya bangsawan, beliau juga sudah dikenal al-amin, jujur. Ini modal utama pemimpin. Ketika dia sudah dikenal jujur di kalangan kaumnya, maka tidak ada satu orang pun yang bisa mencari celah-celah atau mencari aibnya, mencari cacatnya. Tidak ada. Mereka semuanya sepakat bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam itu adalah orang yang jujur. Semua mengatakan seperti itu. Akan tetapi karena mereka ya, tidak memiliki penilaian apapun kepada Nabi Muhammad SAW, tidak menemukan, maka beliau dituduh penyihir, dituduh dukun, dituduh kadzab. Tetapi semua itu dibantah oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Jadi akhlaknya Rasulullah itu sangatlah agung. Itu sebelum menjadi pemimpin. Kalau orang sudah dikenal jujur ya di kalangan masyarakatnya, masih kecil jujur, masa remaja jujur, maka ketika nanti dia sudah saatnya menjadi pemimpin, maka dengan sangat mudah sekali orang akan memilih dia menjadi pemimpin. Tetapi kalau pemimpinnya sudah mulai bohong, ya, suka berbohong, sekali berbohong, maka orang tidak akan pernah percaya lagi. Nah, oleh karena itu kita harus menjaga ini. Jangan pernah kita berbohong. Karena ada sebuah kisah ya di dalam kitab Arabiah Lin-Nasiin, ada seorang pemuda yang pada saat itu menggembala kambing. Kemudian tiba-tiba dia lari, kemudian naik ke atas pohon. Dia mengatakan, aku dikejar singa, katanya. Penduduk pun ingin melihat dan ingin menolongnya. Mereka sudah siap menolongnya. Ternyata pemuda ini tertawa ya di atas pohon. Dia berbohong. Di kemudian hari dia masih mengembala kambing. Kemudian dia teriak, tolong aku, ada singa yang mengejar aku. Jadi masyarakat sudah tidak percaya lagi. Nah, ternyata pada saat itu memang betul-betul dia ada singa dan diterkam oleh singa itu. Nah, ini kalau sekali orang berbohong, maka selamanya orang tidak akan pernah percaya. Nah, Nabi SAW tidak pernah berbohong. Semuanya orang mengetahui. Maka di awal-awal dakwah beliau mengatakan, apakah kalian percaya dengan aku? Ya, percaya. Percayakah kalian? Aku beritahukan saat sekarang ini di balik bukit ini ada segerombolan, ada orang-orang yang akan menyerang kita. Apa kalian percaya? Iya, kami percaya. Kemudian setelah itu baru Nabi SAW mengatakan, aku diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengajak kalian untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala. Nah, disinilah kemudian baru ada penolakan. Tabban laka ya Muhammad. Berdirilah Abu Lahab kemudian mencaci maki Nabi Muhammad SAW. Kemudian setelah itu Allah pun memberikan jawaban, tabbat syada abi lahabin wa tab, ila akhir ayat. Ini persiapan yang berikutnya. Kemudian persiapan yang berikutnya tadi adalah meriayah gonam ya, jadi mengembala gonam, mengembala kambing. Persiapan yang berikutnya adalah
perjalanan yang kedua lagi. Nah, mohon maaf. Persiapan yang berikutnya adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam itu mencari ma'isyah sendiri, mencari kehidupan sendiri. Ya, termasuk dari mengembala kambing ini beliau mengatakan orang-orang itu memberikan kepada saya qararit, ya beberapa kirat ya. Jadi uang-uang untuk mengembalakan atau sebagai upah dari mengembala kambing. Jadi dia mencari kehidupan sendiri. Ini artinya bahwa seorang pemimpin itu harus punya pekerjaan. Jadi semua para nabi bekerja ya. Bahkan Nabi Zakaria alaihissalam setiap hari menjual kayu dia. Dia tidak mau minta-minta. Al-yadul ulya khairun min yadis sufla. Jadi tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah. Umar bin Khattab mengatakan, "Ukhruj minal masjid." Keluarlah kalian dari masjid. Fa innas samaa'a la tumtiru zahaban wala fiddah. Sesungguhnya langit tidak menurunkan hujan emas dan perak. I'mal li dunyaka ka'annaka ta'ishu abadan wa amal li akhiratika ka'annaka tamutu ghadan. Beramallah untuk duniamu seolah-olah kamu akan hidup selamanya. Dan beramallah untuk akhiratmu seolah-olah kamu akan mati besok. Jadi dianjurkan untuk bekerja. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah didatangi oleh seorang yang ketika itu memang tidak punya, fakir. Tapi Nabi bertanya, adakah sesuatu yang kamu bawa sehingga saya bisa menjualkannya? Saya nggak punya apa-apa ya Rasulullah. Sampai pelana kuda kamu nggak punya kan? Kalau pelana kuda punya ya Rasulullah, sudah bawa ke sini. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada sahabat-sahabatnya, man yashtari hada, katanya, siapa yang ingin membeli ini? Kemudian ada seorang sahabat mengatakan, saya Rasulullah. Kam, berapa? Situna dirhaman, 60 dirham. Dirham ini perak gitu ya, uang perak. Kalau dinar emas. Kemudian Nabi SAW mengatakan, man, siapa yang lebih tinggi lagi menawarnya? Ada yang mengatakan, saya Rasulullah. Kam, sab'ina dirhaman, 70 dirham. Kemudian Nabi mengatakan, siapa yang lebih tinggi lagi? Saya, katanya. Berapa, katanya? Samanuna dirhaman, 80 dirham. Kemudian Nabi SAW mengatakan, ya sudah. Kemudian uangnya diambil. Nabi SAW mengatakan kepada sahabatnya ini, separuh uang ini silakan kamu gunakan untuk keperluanmu sehari-hari bersama keluargamu. Adapun separuh lagi kamu berikan kapak. Summah tatib. Kemudian kamu pergi ke hutan, pergi ke Sahara dan cari kayu di sana. Nah, kemudian sahabat ini pun mengikuti apa anjuran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia pun mencari kayu bakar ini. Kemudian dijual. Nah, pada tahun yang berikutnya dia menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi bertanya, man antakah? Kamu ini siapa? Karena penampilannya sudah berbeda gitu. Yang tadinya lusuh ya, pakaian seadanya, sekarang datang menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam bersih, pakaiannya pun rapi gitu ya. Kemudian dia mengatakan, di dalam hadis itu dikatakan, ini ada yang mengatakan hadisnya dhaif ya, hadisnya lemah gitu ya. Pintu memberikan semangat. Fa idzan bidirhamin tatakallamat. Dia hanya menggoyangkan kantongnya gitu ya. Jadi yang berbicara lah bukan lisannya, tetapi kantongnya yang berbicara. Karena dia sudah banyak uang, membawa uang yang banyak. Nah, di sini hikmah yang dapat diambil bahwa Allah Subhanahu wa taala yang menghargai hamba-hambanya ya, bahkan memberikan semangat kepada hamba-hambanya kalau dia mau melakukan usaha-usaha itu. Nah, ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, Nabi sallallahu alaihi wasallam bekerja ya. Jadi dia tidak meminta-minta. Ini sebagai persiapan seorang pemimpin. Sehingga nantinya ketika menjadi pemimpin dia tidak menghabiskan ya kas negara gitu ya. Ya sebagaimana pemimpin-pemimpin setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam para khalifahnya. Bahkan Umar bin Khattab pun sangat tegas sekali ketika melihat ada onta-onta ya dilihatnya, onta-onta yang kurus. Ternyata ada satu onta yang gemuk. Itu punya siapa katanya? Punya Abdullah bin Umar. Loh, kenapa kok yang lain kurus? Kenapa kok yang ini gemuk katanya? Panggil, disuruh manggil lah
putranya, yaitu kemudian dipanggil. Itu benar ontamu katanya. Iya. Kok onta kamu gemuk? Yang lain enggak? Iya, kan saya beri saya makan. Tidak. Nanti kamu ambil modalnya. Berapa kamu beli? Kamu ambil modalnya, kemudian keuntungannya kamu taruh di Baitul Mal. Nah, sampai seperti itu Umar bin Khattab ya. Sangat khawatir sekali dengan kalau jangan-jangan ini adalah akan menzolimi rakyatnya gitu. Begitulah pemimpin-pemimpin setelah itu. Nah, ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Kemudian persiapan yang berikutnya, persiapan yang terakhir, bahwa Nabi SAW sebelum diangkat menjadi pemimpin, beliau diuzlahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika beliau berumur 40 tahun, tapi sebelum berumur 40 tahun, ketika berumur 35 tahun, ada sebuah peristiwa yang sangat luar biasa, yaitu bergesernya Hajar Aswad ya, karena terjadi banjir bandang yang terjadi di Mekah pada saat itu membuat Hajar Aswad ini bergeser. Nah, kemudian terjadilah perdebatan siapa yang berhak untuk meletakkan ke tempatnya kembali. Setelah melalui perdebatan yang panjang, maka diputuskanlah bahwa orang yang akan meletakkan Hajar Aswad di tempatnya adalah orang yang pertama kali datang ke Ka'bah besok pagi. Nah, ternyata besok paginya ya pada waktu subuh Nabi Muhammad SAW sudah berada di sana. Begitu melihat Nabi Muhammad SAW, maka semuanya pun senang, semuanya bahagia karena orang ini tidak pernah berbohong. Nah, kemudian Nabi SAW pada saat itu muncullah sifat leadershipnya, kepemimpinannya, maka disuruhlah semuanya membentangkan kain besar, kemudian ada sekitar 12 suku itu disuruh untuk memegang ujung-ujungnya. Kemudian Nabi SAW mengambil batu itu kemudian diletakkan di kain itu, kemudian diangkat bareng-bareng dan Nabi sendiri kemudian yang meletakkan. Ini sebuah pelajaran yang sangat berharga sekali, bahwa Nabi SAW ketika itu berlaku adil sehingga bisa damai di antara kabilah-kabilah yang tadinya mereka ini adalah bersikeras bahkan ingin akan terjadi ya baku hantam, tapi bisa diselesaikan dengan cara yang sangat bijak sekali. Kemudian yang terakhir yang kami sampaikan tadi, bahwa Nabi Muhammad SAW diuzlahkan begitu mendekati umur 40 tahun ya. Wallahu ta'ala alam, apakah kita merasakan seperti itu? Apakah ada keresahan dalam diri kita ketika kita berumur 40 tahun? Apakah saya akan seperti ini terus hidupnya? Nabi SAW pun merenung, melihat kejadian-kejadian yang ada di masyarakat. Ada orang yang mengubur anaknya masih kecil, kemudian orang yang minum minuman keras. Bahkan di seputar Ka'bah ada banyak sekali patungnya, banyak sekali sesembahan, mereka menyembah itu. Apakah seperti ini kehidupan itu? Beliau merenung, beliau cerdas luar biasa. Jadi kata ummi itu bukan berarti tidak cerdas. Ummi itu artinya adalah tidak biasa membaca dan tidak biasa menulis. Nah, di sini Allah Subhanahu wa taala ya memberikan isyarat kepada Nabi Muhammad SAW dalam mimpi-mimpinya supaya ya menuju ke satu tempat. Maka Nabi SAW pun memilih untuk keluar dari Mekah menuju ke arah timur laut ya, menuju ke arah timur laut. Beliau kemudian mendaki Jabal Nur ya, Gunung Nur. Kemudian di puncak gunung tersebut ada sebuah gua. Disitulah Nabi SAW melakukan uzlah, tahannus. Di dalam hadis Nabi SAW mengatakan bertahannus beliau selalu ke sana adalah di akhir-akhir Ramadan ya. Jadi fi zawatil adad. Jadi bangsa Arab sekalipun mereka jahiliyah masih menghormati Ramadan, masih menghormati bulan-bulan haram ya. Jadi mereka tidak berperang pada bulan-bulan haram ya. Jadi di antara mereka pun masih melakukan amalan-amalan sebagaimana yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Nah, apa yang dilakukan oleh Nabi SAW di Gua Hira, bagaimana peristiwa turunnya wahyu, insyaallah nanti akan kita sampaikan pada pertemuan berikutnya. Jadi ini benar-benar Allah Subhanahu wa taala siapkan Nabi Muhammad SAW ya. Jadi untuk menjadi pemimpin. Kecerdasannya memang sudah nampak sejak dari kecil. Nabi SAW dipersiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala sedemikian rupa sehingga nantinya akan siap untuk mengemban amanah, mengemban risalah Allah Subhanahu wa taala. Untuk kelanjutannya insyaallah nanti kita akan sampaikan pada pertemuan berikutnya. Mudah-mudahan yang singkat ini dapat kiranya kita ambil hikmah dan manfaatnya. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Subhanakallahumma wa bihamdika
asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal akhum minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.